Selamat datang di Awan Kinton. Ayo kawan kita tonton kisah nyata, inspirasi, motivasi, romantis. Apa yang akan kamu lakukan jika kamu jatuh cinta dengan seseorang yang berada di atas jangkauanmu? Apalagi jika dia adalah anak dari bos besarmu sendiri. Ini adalah kisah tentang cinta, ambisi, dan keteguhan hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, sahabat Awan Kinton, ayo kawan kita tonton. Selamat datang di cerita kali ini. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Kali ini, saya akan membawakan sebuah kisah yang penuh inspirasi dan pelajaran hidup. Cerita ini tentang seorang sales makanan dan minuman yang tak terduga jatuh cinta pada anak bos besar. Kisah ini penuh dengan kejutan, konflik, dan tentunya pelajaran berharga yang bisa kita ambil. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Setiap like dan komentar dari kalian sangat berarti bagi kami untuk terus memberikan konten-konten yang inspiratif. Dan buat teman-teman yang ingin mendapatkan keberkahan, yuk kita sama-sama tulis sholawat di kolom komentar. Karena dengan bersholawat, semoga hati kita menjadi tenang dan urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sebuah perusahaan distribusi makanan dan minuman besar di Jakarta, Irfan adalah seorang sales yang berdedikasi. Dia sudah bekerja selama 5 tahun. Dan selama itu dia berhasil mencapai berbagai target yang ditetapkan perusahaan. Baginya, pekerjaan ini adalah sumber kehidupan untuk keluarganya di kampung. Meski begitu, Irfan merasa ada sesuatu yang kurang dalam hidupnya. Hingga suatu hari, sebuah pertemuan tak terduga mengubah segalanya. Pagi itu, Irfan dipanggil ke kantor pusat oleh bos besar perusahaan, Pak Hendra. Ini bukan hal biasa bagi seorang sales seperti Irfan. Namun, yang lebih mengejutkan adalah ketika Irfan masuk ke ruang pertemuan. Dia melihat seorang wanita muda dengan penampilan anggun dan penuh wibawa. Wajahnya teduh, namun menyimpan aura kuat. Wanita itu adalah Nadia, anak sematawayang Pak Hendra. Disinilah hati Irfan mulai bergetar. Nadia adalah sosok wanita yang berbeda dari bayangan Irfan. Meski terlahir dari keluarga kaya, dia tidak sombong dan sangat rendah hati. Dia mengambil peran aktif dalam perusahaan ayahnya, dan baru saja menyelesaikan studi di luar negeri. Saat berbincang, Irfan menyadari bahwa Nadia bukan hanya cantik dari luar, tetapi juga memiliki kecerdasan dan kepekaan sosial yang tinggi. Setiap kata-katanya menggema di hati Irfan. Dari pertemuan itulah, benih-benih rasa cinta mulai tumbuh di dalam hati Irfan. Hari-hari berikutnya, Irfan dan Nadia sering bertemu karena urusan pekerjaan. Irfan tak bisa membohongi perasaannya yang semakin tumbuh. Tapi dia sadar, status sosialnya sangat jauh dari Nadia. Bagaimana mungkin seorang sales sepertinya bisa mendapatkan hati seorang pewaris perusahaan besar? Setiap malam, Irfan merenung, mengkhawatirkan perasaannya sendiri. Ketika perasaan cinta mulai tumbuh, Irfan mulai merasa terbebani. Dia tahu bahwa hubungan antara dirinya dan Nadia sangat tidak mungkin. Keluarga Nadia adalah keluarga terpandang dengan bisnis besar yang tersebar di mana-mana. Sedangkan Irfan hanyalah seorang sales biasa. Di tengah kebimbangannya, Irfan memutuskan untuk menjauhkan diri dari Nadia. Namun setiap kali dia melihat senyuman Nadia, keputusannya goyah. Suatu hari, Irfan memutuskan untuk memberanikan diri. Dia mengajak Nadia berbicara empat mata. Dalam percakapan itu, Irfan mengungkapkan rasa cintanya kepada Nadia. Nadia terkejut, tapi dia tidak marah. Sebaliknya, Nadia merasa tersentuh dengan keberanian dan ketulusan Irfan. Namun, Nadia juga menyadari bahwa hubungan mereka tidak akan mudah. Tidak lama setelah itu, kabar mengenai kedekatan Irfan dan Nadia sampai ke telinga Pak Hendra. Reaksi Pak Hendra sangat keras. Dia memanggil Irfan ke kantornya dan memberi peringatan keras. Pak Hendra menganggap Irfan tidak pantas untuk anaknya dan menegaskan bahwa hubungan itu tidak akan pernah terjadi.
Irfan merasa terpojok dan hatinya hancur. Namun, dia juga memahami posisi Pak Hendra sebagai seorang ayah. Di sisi lain, Nadia pun mengalami kebimbangan yang luar biasa. Dia mencintai Irfan, tetapi dia juga menghormati ayahnya. Nadia tahu bahwa keputusannya akan mempengaruhi banyak hal, baik dalam keluarga maupun perusahaan. Nadia merenungkan jalan hidup yang harus dia pilih. Apakah dia harus memperjuangkan cinta atau menghormati kehendak keluarganya? Setelah pertemuan itu, Irfan tidak mundur begitu saja. Dia tahu bahwa satu-satunya cara untuk mendekati Nadia adalah dengan membuktikan bahwa dia bisa menjadi seseorang yang setara dengannya. Irfan mulai bekerja lebih keras, mencapai target-target yang lebih tinggi, dan menunjukkan loyalitasnya kepada perusahaan. Namun, semua usaha ini terasa berat, terutama karena perasaannya yang terus memikirkan Nadia. Setelah berminggu-minggu memikirkan hal ini, akhirnya Nadia mengambil keputusan yang mengejutkan. Dia memutuskan untuk berbicara dengan ayahnya secara langsung. Dalam percakapan yang emosional, Nadia menyatakan bahwa dia mencintai Irfan dan percaya bahwa cinta tidak bisa diukur hanya dengan status sosial atau kekayaan. Meskipun berat, Nadia tahu bahwa dia harus mengambil sikap. Setelah pembicaraan tegang antara Nadia dan ayahnya, mereka memutuskan untuk tidak terlalu sering bertemu di kantor. Namun, cinta yang semakin dalam membuat mereka merencanakan pertemuan rahasia. Suatu sore, mereka memutuskan untuk bertemu di sebuah taman yang jauh dari hiruk-pikuk kota. "Aku tahu ini tidak mudah, Irfan," kata Nadia sambil menatap langit senja. "Tapi aku tidak bisa membohongi diriku sendiri. Perasaanku padamu begitu kuat." Irfan menggenggam tangan Nadia, merasakan hangatnya sentuhan itu. "Aku juga, Nat. Tapi aku takut. Takut kita tidak akan pernah bisa bersama karena perbedaan ini." Nadia menarik napas dalam-dalam. "Perasaan ini terlalu besar untuk disangkal. Kita harus menemukan cara." Mereka duduk di bangku taman, membiarkan keheningan yang damai menyelimuti mereka. Keduanya saling memandang, dan tanpa berkata apa-apa lagi, mereka tahu bahwa cinta mereka adalah sesuatu yang harus diperjuangkan. Beberapa minggu kemudian, Irfan dihadapkan pada cobaan baru. Perusahaan saingan mendekatinya dengan tawaran yang sangat menggiurkan. Gaji yang lebih besar, posisi yang lebih tinggi, dan janji-janji lainnya. Irfan mulai mempertimbangkan tawaran itu, terutama karena ini bisa menjadi jalan untuk menunjukkan bahwa dirinya layak berdiri sejajar dengan Nadia. "Ini kesempatan besar, Fen," kata sahabatnya, Dimas, yang bekerja di perusahaan yang sama. "Kamu bisa mendapatkan kehidupan yang jauh lebih baik. Dan mungkin, ini akan membuat ayah Nadia menganggap kamu lebih serius." Irfan termenung. "Aku tahu, Dim. Tapi aku juga setia dengan perusahaan ini. Mereka memberiku kesempatan saat aku baru memulai karir." Dimas tersenyum samar. "Kesetiaan itu penting, Fen. Tapi jangan biarkan kesetiaan menghalangimu meraih masa depan yang lebih baik." Malam itu, Irfan bertemu dengan Nadia untuk mendiskusikan tawaran tersebut. Mereka duduk di sebuah restoran kecil yang sering mereka kunjungi. "Aku mendapat tawaran dari perusahaan lain," kata Irfan membuka percakapan. "Benarkah? Apa kamu mempertimbangkannya?" tanya Nadia dengan mata yang sedikit khawatir. Irfan mengangguk pelan. "Aku mempertimbangkannya. Tapi, aku juga merasa ini seperti mengkhianati perusahaan yang sudah mempercayaiku selama ini." Nadia memegang tangan Irfan. "Aku tahu kamu orang yang setia, Fen. Dan itu salah satu hal yang aku kagumi dari dirimu. Tapi jika ini bisa memberimu kehidupan yang lebih baik, mungkin kamu harus mempertimbangkannya. Ayahku mungkin akan melihatmu dari sudut pandang yang berbeda." Irfan menatap Nadia dengan dalam. "Aku tidak ingin meninggalkan perusahaan ini hanya demi memuaskan ego seseorang. Tapi jika aku pindah, aku melakukannya untuk masa depan kita. Aku hanya ingin kamu bahagia, Irfan. Apapun keputusannya, aku akan selalu mendukungmu," jawab Nadia lembut. Beberapa hari kemudian, Pak Hendra memanggil Irfan ke kantornya.
Kali ini, percakapan mereka lebih hangat, meskipun tetap ada ketegangan yang tersisa. Pak Hendra memulai percakapan dengan nada serius. Irfan, aku dengar kamu mendapat tawaran dari perusahaan lain, katanya tanpa basa-basi. Iya, Pak, jawab Irfan jujur. Tapi saya belum membuat keputusan. Pak Hendra memandang Irfan dengan tatapan tajam. Kamu adalah salah satu sales terbaik kami. Namun, aku ingin tahu apa rencanamu ke depan. Apakah kamu hanya akan bekerja di level ini selamanya? Atau kamu punya ambisi lebih besar? Irfan merasa ini adalah momen krusial. Dia harus berhati-hati dalam menjawab. Saya punya ambisi, Pak. Tapi bukan hanya untuk karir. Saya juga ingin menjadi seseorang yang pantas, baik dalam pekerjaan maupun kehidupan pribadi. Pak Hendra tersenyum samar. Aku tahu apa yang kamu maksud. Tapi ingat, dunia ini bukan hanya tentang ambisi. Ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan. Saat hubungan Irfan dan Nadia semakin dekat, sebuah masalah baru muncul. Reza, mantan kekasih Nadia yang berasal dari keluarga terpandang, tiba-tiba kembali ke kehidupan Nadia. Reza, yang pernah menjalin hubungan serius dengan Nadia, tampak tidak rela melihat Nadia bersama Irfan. Dia berusaha mendekati Nadia lagi, dan itu membuat Irfan merasa tidak nyaman. Reza hanya teman lama, Fen. Aku tidak ada perasaan apapun padanya, kata Nadia suatu malam ketika Irfan menyatakan kekhawatirannya. Tapi aku bisa lihat dia masih menyukaimu, Nat. Dan dia punya segalanya yang aku tidak punya, jawab Irfan dengan nada cemas. Nadia mendekat dan menyentuh pipi Irfan. Aku tidak peduli tentang semua itu. Yang aku pedulikan adalah kamu. Jangan biarkan rasa cemburu menghancurkan apa yang kita miliki. Irfan tersenyum tipis. Namun, jauh di lubuk hatinya, perasaan cemas itu tidak mudah hilang. Reza tidak tinggal diam. Suatu hari, dia menemui Nadia dan dengan nada menggoda berkata, "Kamu tahu, Nat, kita pernah punya sesuatu yang luar biasa. Apa kamu benar-benar yakin Irfan adalah orang yang tepat untukmu? Dia tidak bisa memberimu kehidupan yang layak." Nadia menatap Reza dengan dingin. Apa yang kita miliki sudah lama berakhir, Reza. Aku mencintai Irfan, dan aku tidak akan meninggalkannya hanya karena kamu datang lagi. Reza tersenyum penuh arti. Kita lihat saja, Nadia. Cinta itu terkadang tidak cukup. Malam itu, Irfan mengungkapkan perasaannya yang sesungguhnya kepada Nadia. Aku merasa tidak cukup baik untukmu, Nat, kata Irfan dengan suara lirih. Reza, dia sempurna. Dia bisa memberimu segalanya. Aku hanya seorang sales biasa. Nadia menatap Irfan dengan penuh cinta. Kamu salah, Fen. Cinta bukan tentang materi. Aku tidak peduli tentang status sosial atau uang. Aku peduli tentang hatimu, kesetiaanmu, dan perjuanganmu untuk masa depan kita. Air mata menggenang di mata Irfan. Dia menyadari betapa dalam cinta Nadia padanya. Aku akan berjuang, Nat. Untuk kita. Aku tidak akan membiarkan apapun merusak ini. Untuk merayakan momen kebersamaan mereka, Irfan mengajak Nadia ke sebuah villa di pinggir kota. Tempat yang tenang dan jauh dari gangguan. Di bawah bintang-bintang yang berkelap-kelip, mereka duduk berdua di teras villa, berbicara tentang mimpi dan harapan mereka. Aku ingin kita punya kehidupan yang tenang, penuh cinta, tanpa perlu khawatir tentang apa kata orang, kata Nadia sambil menyandarkan kepalanya di bahu Irfan. Irfan tersenyum dan merangkul Nadia lebih erat. Aku akan melakukan apapun untuk mewujudkan itu, Nat. Mereka berbagi ciuman yang lembut dan penuh makna. Malam itu, mereka merasakan kedekatan yang lebih dalam, tidak hanya secara fisik tetapi juga emosional. Cinta mereka terasa lebih kuat dari sebelumnya. Setelah melihat bagaimana Irfan terus berjuang dan tetap setia, Pak Hendra akhirnya mulai melunak. Dia melihat bahwa cinta antara Irfan dan Nadia bukan sekadar hasrat sesaat. Irfan membuktikan bahwa dia adalah pria yang bertanggung jawab, setia, dan penuh integritas. Aku bisa lihat kamu benar-benar mencintai anakku,
kata Pak Hendra pada suatu hari. Aku tidak akan menghalangi kalian lagi. Tapi ingat, ini bukan akhir dari perjuanganmu. Banyak tantangan lain yang menanti. Irfan tersenyum lega. Terima kasih, Pak. Saya akan menjaga Nadia dengan sebaik-baiknya. Setelah berbagai cobaan dan tantangan, akhirnya Irfan dan Nadia memutuskan untuk menikah. Pernikahan mereka tidak megah, hanya dihadiri oleh keluarga dekat dan sahabat. Namun, itu adalah momen paling indah dalam hidup mereka berdua. Saat Irfan mengucapkan ijab kabul, dia merasa seolah semua beban yang selama ini mengganjal hatinya hilang. Di hadapan Allah, dia berjanji akan menjaga Nadia dengan seluruh hati dan jiwanya. Cinta mereka akhirnya menang atas semua rintangan. Irfan dan Nadia hidup bahagia, membangun keluarga yang penuh cinta dan kesetiaan. Mereka berdua memahami bahwa cinta sejati bukan hanya tentang kata-kata manis atau impian besar, tapi tentang komitmen, perjuangan, dan kesetiaan di tengah segala ujian. Kisah ini mengajarkan kita bahwa cinta bukan hanya tentang perasaan, tetapi juga tentang perjuangan dan pengorbanan. Irfan dan Nadia harus melalui banyak rintangan, baik dari luar maupun dalam diri mereka sendiri. Namun, pada akhirnya, cinta sejati selalu menemukan jalannya. Kita semua bisa belajar dari keberanian Irfan yang tidak menyerah meski dihadapkan pada rintangan besar, dan dari keteguhan hati Nadia yang memilih untuk mengikuti kata hatinya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.